Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, kali ini Bang Ido akan bahas soal yang udah di request sama follower di TikTok ya. Jadi soalnya seperti ini, Bang Ido yakin teman-teman udah punya semua ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara pengerjaannya gimana, ini akan Bang Ido bahas semua ya, dari pengetahuan kuantitatif sampai penalaran matematikanya. Oke, langsung kita bahas ya. Suatu barisan aritmatika dengan ini nilai U10 adalah. Oke, teman-teman kita kerjakan dengan cara biasa ya. Kita gunakan rumus UN aritmatika. Rumusnya adalah ANIP. A plus N min 1 kali B. ANIP ya. A itu suku pertama, N yang ditanyakan, B adalah beda. Kalau di sini ditanyakan U10 berarti U10 itu sama dengan A plus 10 kurangi 1 berarti 9B. Nilainya sama dengan berapa? Oke, data ini kita ambil dari yang diketahui ya. Di sini U4 itu kalau kita kembalikan ke rumusnya jadinya adalah A plus 4 kurangi 1 berarti jadinya 3. Kemudian di sini ada B ya. Jadi U4 itu sama dengan A plus 3B. Kemudian ditambah U8 berarti A ditambah 8 kurangi 1 7B. Ini adalah U8. Kemudian ditambah U11 adalah A plus 10B ditambah A plus 16B sama dengan 316. Oke, sekarang kita hitung A-nya ya. A-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 4A ditambah. Sekarang B-nya kita jumlahkan 3B tambah 7B, 10B, 20B, 36B. Jadi di sini ada 36B sama dengan 316. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah A plus 9B. Ternyata ini masing-masing dibagi dengan 4, ya kan? Kalau kita bagi 4 ya, ini dapatnya A ditambah kita bagi 4 dapatnya 9B sama dengan 316 bagi 4 dapatnya 79. Nah, ternyata yang ditanyakan ini sama dengan ini, ya kan? Oke, kalau gitu berarti U10 sama dengan berapa? 79. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 2. Pada sebuah segitiga siku-siku diketahui panjang sisi-sisinya membentuk barisan aritmatika. Jika sisi terpanjangnya 160 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya ya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Khusus segitiga siku-siku itu yang akan membentuk barisan aritmatika, ya. Itu perbandingan dasarnya adalah 3, 4, 5, ya. Jadi 3, 4, 5 ini adalah barisan aritmatika dengan beda atau B sama dengan 1, selisihnya 1, ya kan? Ini adalah satu-satunya triple Pitagoras yang merupakan barisan aritmatika, ya. Jadi besok kalau teman-teman menemukan soal kayak gini nggak perlu buat segitiga ya, langsung aja tulis 3, 4, 5. Kemudian sisi terpanjang di sini kan 160, berarti yang terpanjang yang bagiannya ini, berarti ini adalah 160. Terus yang ini berapa nilainya? Kita lihat perubahannya ya. 5 jadi 160 tuh kali berapa? Atau 160 dibagi 5 dapat berapa tuh? 16 bagi 5 dapat 3 ya, sisanya 1. 10 bagi 5, 2. Berarti kali 32 ya. 3 kali 32 berarti 96. 4 kali 32, 128. Ya kan? Yang ditanyakan keliling ya udah berarti tinggal kita jumlahkan aja. Jadi kelilingnya sama dengan 6 tambah 8 tambah 0 berarti 14. Yang ekornya 4 ada di A, berarti jawabannya yang A yaitu 384. Mudah kan? Oke, lanjut soal nomor 3. Diberikan matriks mempunyai determinan 6, maka nilai X1 tambah X2 adalah. Oke, yang harus teman-teman ingat adalah rumus determinan. Determinan matriks itu rumusnya adalah AD min BC. Jika ini adalah A, ini B, ini C, ini D, maka determinan adalah AD min BC. A kali D dikurangi B kali C. Ini adalah rumus determinan ya.
AD min BC, A kali D berarti 2 kali 3 nilainya 6 dikurangi B kali C. B kali C, jangan lupa teman-teman di sini harus dikasih kurung dulu ya, karena di depannya ada negatif, itu nanti akan sangat berpengaruh pada hasil akhir ya. Negatif buka kurung, sekarang kita kalikan, B kali C, X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian min 2 tambah 1 berarti min 1. Min 1X atau min X. Kemudian min 2 kali plus 1 itu hasilnya min 2. Bingung nggak teman-teman? Kalau bingung gini teman-teman ya. Kalau ada X min 2 dikali dengan X plus 1, itu berarti nanti depan kali depan, itu adalah X kuadrat. Kemudian tengah-tengah adalah dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ya. Min 2 kali X berarti min 2X. 1 kali X berarti 1X. Kemudian dijumlahkan. Min 2X ditambah 1X itu hasilnya min 1X atau min X saja. Kemudian langkah terakhir adalah belakang kali belakang. Negatif kali positif hasilnya negatif 2. Nah, gini teman-teman ya. Oke, nilainya ini sama dengan berapa? Nilainya determinannya ini sama dengan 6 ya. Nah, kedua ruas ini ada 6-nya. Supaya hilang berarti kedua ruas kita kurangi 6. 6 kurangi 6 hasilnya 0. 6 kurangi 6 hasilnya 0. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal kita hilangkan kurungnya, hati-hati. Kalau di depan kurung itu ada negatif, berarti artinya dikalikan dengan negatif ya. Negatif X kuadrat, ini menjadi negatif X kuadrat. Kemudian negatif kali negatif itu hasilnya positif X. Kemudian negatif kali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 2. Sama dengan 0 ya. Nah, di sini yang ditanyakan kan X1 tambah X2. Ada rumusnya ya teman-teman. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Ya, min B per A. A-nya adalah min 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti sama dengan min B. Berarti min 1 dibagi dengan A. A-nya adalah min 1. Min 1 bagi min 1 berarti 1. Kalau gitu jawabannya adalah yang D, ya kan? Oke lanjut. Anto membeli 10 buah terdiri dari buah mangga dan buah apel seharga ini. Jika harga satu buah apel dan satu buah mangga berturut-turut 6.000 dan 5.000, maka banyak buah mangga yang dibeli Anto adalah. Berarti harus kita misalkan dengan X sama Y ya. Di sini ada harga buah apel dan mangga berturut-turut. Apelnya kita misalkan dengan X, mangganya kita misalkan dengan Y, ya kan? Nah, sekarang kita buat model matematikanya dulu ya. Anto membeli 10 buah, yaitu buah mangga dan buah apel. Berarti buah apel ditambah buah mangganya itu sama dengan 10, ya kan? Kemudian harganya berapa? Nah, ternyata harganya apel itu 6.000. Kemudian harga mangganya 5.000. Ini 0,3-nya kita coret aja ya. Semuanya kita sederhanakan dulu masing-masing dibagi 1.000 ya. Berarti tinggal berapa? 6X ditambah 5Y sama dengan 53. Oke? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Maka banyak buah mangga. Mangga itu kan berarti Y-nya kan? Berarti berapakah nilai Y-nya? Berarti yang harus kita eliminasi adalah X-nya. Nah, supaya X-nya ini tereliminasi, maka yang atas ini dibuat menjadi 6 juga ya. Nah, biar jadi 6 berarti masing-masing yang atas ini kali 6. X kali 6 berarti 6X, kemudian Y kali 6 berarti 6Y sama dengan 10 kali 6 berarti 60. Kalau gitu tinggal kita eliminasi. 6X dikurangi 6X 0. 6Y kurang 5Y berarti tinggal Y. 60 kurang 5, 37. Kita nguranginya dari bawah ke atas boleh ya, nggak masalah ya. Berarti jawabannya adalah yang C, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Diketahui fungsi fx-nya ini dan f kuadrat x sama dengan fx tambah 10. Mempunyai solusi x1 dan x2. X1 tambah x2 sama dengan titik-titik. Teman-teman masih ingat kan tadi rumusnya? X1 tambah x2 rumusnya apa? Iya, rumusnya adalah min B per A. Nah, berarti kita harus membuat bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Oke, kita lihat dari yang diketahui di sini. F kuadrat X itu artinya Fx-nya ini, yaitu 2X min 1-nya ini kita kuadratkan. Jadinya 2X min 1 kuadrat. Itu sama dengan Fx. Fx-nya adalah
2x min 1 kemudian ditambah dengan 10. Jadi jabarannya yang ini adalah ini. Itu ya. Oke, sekarang yang di dalam kurung ini kita kuadratkan ya. Kita pakai trik cepatnya ya. Depan kuadrat 2x kuadrat 2 kuadrat 4, kemudian x kuadrat ya x kuadrat, gitu kan? Kemudian langkah yang kedua, semua yang ada di sini dikalikan. 2x kali min 1 kali 2, hasilnya adalah min 4x. Dikalikan semua ya, termasuk hurufnya juga. Kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir adalah yang belakang ini dikuadratkan. Min 1 kuadrat hasilnya adalah plus 1 ya. Negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif ya. Sama dengan 2x min 1 tambah 10 berarti plus 9. Nah, sekarang kita jadikan satu ruas ya. Jadi di sini adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x ini kalau pindah ruas positif menjadi negatif. Di sini sudah ada min 4x. Min 4x min 2x jadinya adalah min 6x ya. Kemudian plus 9 kalau pindah ruas jadinya min 9 tambah 1 berarti min 8 sama dengan 0 ya di ruas kanan karena sudah pindah ruas kiri semua. Nah, sekarang tinggal kita pakai rumus ini. Jadi X1 tambah X2 rumusnya kan min B per A ya. Min B berarti min B-nya adalah min 6 dibagi dengan A. A-nya adalah 4. Min jadinya plus ya. Jadinya 6 bagi 4 itu sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita bahas sampai nomor 5 dulu ya. Untuk nomor 6, 7, dan seterusnya kita bahas di part yang kedua. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.